البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kita baca matan bagian atas itu, kata Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kata beliau, perhatikan. Qala Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, disimak gitu kitabnya, yang punya kitab disimak. Idza arafta hadza arafta ma'na la ilaha illallah wa arafta anna man nakha nabiyyan aw malakan aw nadabahu aw istaghasa bihi faqad kharaja minal Islam. Allahul musta'an. Ya, ini. Setelah beliau menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya tauhid yang inti adalah tauhid al-uluhiyah, bukan rububiyah. Sehingga walaupun dia meyakini Allah Ta'ala itu yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, matikan, tapi masih nyembah selain Allah Ta'ala, belum bisa memasukkan orang tersebut dalam keislaman. Karena kaitannya masalah apa ini, barakallahu fiik? Masalah menunggalkan, mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Nah, kata beliau, apabila engkau telah paham, telah mengetahui pembahasan ini yang sudah kita lewati, kamu akan tahu, kamu tahu makna la ilaha illallah, dan kamu juga tahu bahwasanya barang siapa yang memanggil-manggil, menyeru, nakha itu manggil-manggil, menyeru. Barang siapa yang manggil-manggil nabi atau malaikat atau menyerunya, hampir mirip ya, an-nadab ini sama ya. Jadi manggil dengan teriakan yang semisalnya, ya Nabi Allah, ya malaikat fulan, ya malaikat Jibril misalkan, atau intinya teriak-teriak, sambil manggil-manggil. Atau orang yang beristighatsah dengannya, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Ini hukum global, perlu diperhatikan. Jadi orang yang menyeru, memanggil nabi atau malaikat, yang mereka inginkan adalah apa? Meminta sesuatu yang tidak bisa apa? Diwujudkan kecuali hanya Allah Ta'ala yang mewujudkan. Mungkin minta syafaat atau minta yang selainnya, yang semisalan itu semuanya. Apa kata beliau? Faqad kharaja minal Islam, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Karena secara hakikatnya dia beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Paham ya? Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, di zaman Rasulullah SAW waktu itu, orang-orang musyrikun beraneka ragam sesembahan mereka. Ada yang nyembah malaikat, ya kan? Ada yang nyembah patung atau berhala, ada yang nyembah bulan, bintang, tapi semua itu diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena intinya mereka menyembah selain Allah Ta'ala, belum mewujudkan apa? Tauhid al-uluhiyah, itu intinya. Nah, kita lihat berikutnya, wa hadha huwal kufrul ladzi qatalahum alaihi Rasulullah SAW. Inilah kekufuran yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena mereka masih apa ternyata? Masih belum mewujudkan atau merealisasikan konsekuensi daripada makna la ilaha illallah.
masih menyeru memanggil barakallahu fiik nabi atau malaikat. Walaupun nanti alasannya apa? Alasannya sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya juga. Alasannya mereka ini orang-orang yang punya apa? Kedekatan dengan Allah Ta'ala. Mereka ini orang-orang yang punya semacam kedudukan, sehingga kami malu kalau minta langsung, malu kalau memanggil Allah Ta'ala langsung. Jadi melalui perantara, wasaid namanya. Jadi nanti mereka alasannya dijadikan wasaid, perantara-perantara. Paham ya? Dijadikan syufa'a, alasan mereka para pemberi syafaat. Allahul musta'an. Intinya mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat berikutnya. Fa in qala qailun minal musyrikin. Jika ada yang berkata dari kalangan musyrikin, disimak itu, nahnu na'rif anna Allah wal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Kami tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Lakin haula as-salihun muqarrabun. Tapi mereka ini orang saleh, ada orang-orang apa? Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nad'uhum wa nanzur lahum wa nadkhul 'alaihim wa nastaghitsu bihim, sedangkan kami berdoa kepada mereka, bernadar untuk mereka, masuk untuk mereka, kemudian istighatsah dengan mereka, wa nuridu bidzalik al-wijaha wa syafa'ah. Yang kami inginkan dengan itu adalah apa? Kedudukan yang ada pada mereka dan syafaatnya. Lihat. Jadi mintanya enggak langsung kepada Allah Ta'ala. Berdoa pun mereka justru apa? Barakallahu fiik, menjadikan apa? Orang-orang saleh tadi menjadi perantara. Kata mereka, kami ini orang-orang kotor, orang-orang yang banyak dosanya, enggak mungkin Allah minta langsung. Padahal kalau ditelusuri dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan minta langsung. Iya kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di situ kalau Anda perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kalau hamba-hambaku itu bertanya tentang diriku, dekat. Allah Ta'ala itu dekat dengan hambanya. Ya kan? Qaribun min ibadihi, uluwun fi dzatihi, ba'inun an khalqihi, itu kaidahnya. Allah Ta'ala itu dekat dengan hambanya, tinggi serat zatnya, kemudian apa? Kemudian terpisah dari makhluknya. Mafhum? Nah, sudah diperintahkan agar apa? Kalau berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Mengabulkan semua yang hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tegaskan juga ayat yang lainnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku langsung, tanpa perantara sudah. Jangan disamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau presiden, pejabat, mungkin apa istilahnya pembesar negara, raja, mungkin ada bawahannya. Kalau kita minta langsung mungkin nggak dikasih. Lewat apa? Menteri-menterinya, lewat perwakilannya, lewat bawahannya. Itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala jangan langsung minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Razzaq, urzuqna, ya kan? Ya Ghaffar, ighfir lana, misalkan seperti ini. Paham ya? Minta langsung, enggak perlu pakai perantara-perantara. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat. Wa illa fa nahnu nafham anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Lihat ini. Sebenarnya kita ini paham, kata mereka. Paham bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta, memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Fakul. Maka katakan orang-orang tadi itu sudah paham tapi melanggar, sudah paham bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Kenapa kalian mintanya kok enggak langsung gitu loh? Katakan kepada mereka, kalamuka hadza madhabu Abi Jahal wa amsalih. Lihat ini. Ucapanmu ini adalah madhabnya Abu Jahal dan juga yang semisalnya. Abu Jahal, Abu Lahab, paham ya? Musyrikun. Paham mereka kalimat la ilaha, paham. Ketika diseru untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, marah enggak mereka? Marah karena paham. Paham di dalam makna, di dalam la ilaha illallah itu terkandung an-nafyu wal isbat. Konsekuensinya meninggalkan ibadah selain Allah Ta'ala. Meninggalkan berhala-berhala, patung-patung, tinggalkan semuanya. Itu konsekuensinya, makanya enggak mau mereka. Ketika Rasulullah mengatakan di hadapan mereka orang kufar Quraisy, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu.
Wahai segenap manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Enggak mau mereka. Kenapa? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah, tapi hanya sekedar tahu saja, enggak mau menerapkannya. Karena ujung-ujungnya apa konsekuensinya? Meninggalkan berhala-berhala selain selainnya yang mereka ibadahi. Paham ya? Diibadahi semuanya, pengennya kadang nyembah ini, nyembah itu, sehingga enggak mau mereka. Allahul musta'an. Seperti itu. Makanya disebutkan kalamuka hadza madhabu Abi Jahal. Ucapanmu ini adalah madhabnya Abu Jahal. Wa amsalin semisalnya. Kita lihat bawahnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, disimak yang punya kitab itu ya. Asy-Syaikh yukhatib al-ulama wal awam. Syekh di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak bicara para ulama dan orang-orang awam. Kok para ulama kok disinggung, kenapa? Karena ternyata para ulama itu enggak semuanya di atas kebenaran. Ada juga para ulama-ulama sufiah, ada kan? Para ulama-ulama yang atas kebatilan juga ada kan? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Sehingga beliau mengajak bicara khitabnya ini kepada orang-orang awam dan bahkan para ulama yang mereka mengaku punya ilmu. Nah, wa makna nakhah fil 'amiyah ay istanjada bihi, yaitu memanggil atau menyuruh-nyeru. Yuqalu liman yanfi anna du'a as-salihin syirkun. Dikatakan kepada orang yang meniadakan bahwasanya berdoa kepada orang-orang saleh itu adalah kesyirikan, yang meniadakan ungkapan tersebut. Wa yaqul, dan mengatakan apa orang tadi? Al-murad bihi, yang diinginkan dengannya, menyeru berdoa kepada orang saleh itu yang diinginkan dengannya at-tawassulu bihim ilallah. Tawassul, menjadikan perantara. Paham ya? Jadi enggak berani langsungan mintanya, menjadikan perantara untuk mereka agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kami enggak berdoa untuk mereka, enggak berdoa kepada mereka, enggak minta kepada mereka, cuman mereka ini perantara gitu loh. Agar mereka itu nyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Naam. Mirip dengan orang-orang barakallahu fiik, orang jahiliyah atau orang musyrikun yang waktu itu mereka tawaf di mana? Di keliling Ka'bah. Jadi ketika tawaf awal mulanya oryan mereka, telanjang mereka. Meyakini pakaian mereka pakaian kotor gitu loh, pakaian kotor penuh dan dosa. Akhirnya mereka keliling itu, tawaf dalam keadaan apa? Telanjang. Nah, semuanya. Kemudian seraya mengatakan al-yauma yabdu ba'duhu wa kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Pada hari ini nampak sebagian dan nampak semuanya, yang nampak darinya enggak aku halalkan. Maksudnya intinya syahidnya. Jadi mereka ketika tawaf telanjang itu alasannya apa? Pakaiannya kotor, pakaian penuh dengan dosa atau semisalnya. Allahul musta'an. Musyrikun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab modelnya mirip. Jadi mereka enggak mau minta langsung, enggak mau langsung minta kepada Allah Taala, ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Alasannya apa? Alasannya di sana ada hamba-hamba Allah Taala yang lebih dekat, sehingga akan jadikan perantara. Allahul musta'an. Wasaid. Kita lihat. Yuqalu lahu, dikatakan oleh orang tersebut, kalamuka hadza huwa madhabu Abi Jahlin wa Abil Lahab wa amsalihim. Perhatikan, ucapanmu ini adalah pendapatnya, adalah madhabnya Abu Jahal, madhabnya Abu Jahal, madhabnya Abu Lahab dan yang semisal mereka. Pertanyaannya, Abu Jahal siapa namanya? Antum? Abu Jahal. Jangan tertukar, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mengulang sedikit tentang sirah nabawiyah yang kita pelajari. Abu Jahal siapa namanya? Labas. Antum? Abu Jahal, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tidak boleh tertukar. Siapa namanya Abu Jahal? Ayo, Abu Jahal. Abu Jahal, antum Hisam. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Pernah kenalan kan nama Abu Jahal? Pernah kenalan nama Abu Jahal belum? Belum pernah? Pernah kenalan cuma lupa. Pernah kenalan dulu waktu pelajaran sirah nabawiyah, pernah tak kenalkan siapa itu Abu Jahal, siapa itu Abu Lahab. Atau kadang disinggung ketika pelajaran. Coba antum ingat enggak Abu Jahal? Amr bin Hisham. Dulu kunyahnya siapa? Sebelum diganti Abu Jahal itu. Dia itu dikenal di masyarakatnya, dikenal di kalangan orang-orang Quraisy itu termasuk orang yang kalau mendamaikan itu orang mudah nerima.
ketika ada pertikaian, perselisihan itu. Cuman karena dia enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, namakan Abu Jahal, Abul Hakam. Nah, Abu Lahab sekarang, Abu Lahab yang suami istri termasuk penduduk neraka. Siapa namanya Abu Lahab? Naufal? Belum? Antum? Farid? Abdul Uzza. Ahsan, Abdul Uzza. Ingat-ingat ya. Abu Jahal, Abu Lahab, antum sandingkan itu. Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal kunyahnya dulunya Abul Hakam, Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab, Abdul Uzza. Dikondisikan ya. Abu Lahab, Abdul Uzza. Abu Lahab sekaligus istrinya termasuk penduduk neraka, istrinya. Kunyah dan namanya istrinya. Na'am. Antum ingat Yahya? Sudah pernah tak kenalkan waktu itu? Pernah kenalan sama istrinya Abu Lahab belum? Sudah pernah kenalan kan? Sufyan, pernah kenalan sama istrinya Abu Lahab belum? Pernah. Siapa namanya? Siapa kunyahnya? Arwah bintu Harb kunyahnya. Ma'rufnya dan kunyah itu Mas, padahal. Ummu Jamilah. Enggak ada lahnya ya. Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil kunyahnya namanya Arwah bintu Harb. Saudarinya siapa Hasan? Abu Sufyan bin Harb, Sakhr bin Harb. Naam. Itu sekedar mengulang sedikit karena biar terbuka barakallahu fiik, memorinya terbuka kembali. Itu sudah kita lewati semuanya. Nah, kata beliau yang mengatakan berdoa kepada orang saleh itu bukan kesyirikan, tapi itu tawassul, hanya tawassul saja sebagai perantara agar mendekatkan diri kepada Allah Taala, itu kata beliau adalah apa? Madhabnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Li'annahum yaqulun, penting ini, dikarenakan mereka mengatakan la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yudabbir illallah. Ya. Mereka mengatakan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak pula mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nattakhidhu hadhil alihah lituqarribuna ilallahi zulfa. Ini. Sedangkan kami menjadikan ilah-ilah ini agar apa? Agar ilah-ilah tersebut bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Taala dengan sebenar-benar pendekatan. Jadi perantara gitu istilahnya, Allah musta'an. Kalau manusia makhluk mungkin, kalau kita dekat dengan pejabat-pejabat, pejabat yang dekat dengan pemimpin atasan misalkan, itu mungkin bisa sampai, ya enggak? Ngajukan bantuan misalkan, ya kan? Atau permintaan sesuatu misalkan. Nah, mau minta pada presiden atau istilahnya pemimpin pusat misalkan, atau raja, lewat bawahan-bawahannya dulu kan biasanya kan. Itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala enggak usah, langsung aja. Kenapa? Disebutkan para ulama dengan penjelasan yang mereka ambil istinbat dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiik, itu ketika memberikan jaminan siapa yang minta akan dikasih, diberi. Semakin hamba itu merengek meminta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Manusia ini kan kalau semakin diminta semakin marah dia. Iya kan? Semakin diminta-minta, ini malah marah dia. Tapi Allah Taala tidak. Justru semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu seluas-luasnya agar hamba-hambanya benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kama qala Allah azza wa jalla anhum, sebagaimana perkataan Allah taala tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'auna 'indallah. Lihat, mereka menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya mereka, tidak pula memberikan manfaat untuk mereka. Seraya mereka mengatakan mereka ini, ya, yang mereka jadikan wasaid perantara ini, mereka ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah Taala. Lihat ini, Allahul musta'an. Itulah keadaan mereka. Dan tutup yang terakhir, fa in qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bagian atas tuh simak matanya. Fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaika wal awliya. Karena sungguhnya mereka itu menyeru Isa dan Uzair dan para malaikat dan para wali. Yuriduna bidzalika kama qala Allah Ta'ala, mereka menginginkan dengan apa? Perbuatan mereka itu menyeru-nyeru, manggil-manggil. Paham ya? Berdoa kepada mereka. Tujuannya apa? Sebagaimana yang Allah telah kabarkan dalam Al-Qur'an Karim, walladzina ittakhadhu min dunihi
Auliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Lihat tujuannya. Mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai penolong pelindung, kata mereka, kami tidak menyembah mereka. Lihat, tidak menyembah mereka. Kalau versi orang musyrikin, syubhatnya mereka, nyembah itu harus nyembah sujud, sholat dan semisalnya. Jadi kalau menurut sebagian orang musyrikin itu kalau minta ke kuburan karena nggak sholat, nggak nyembah kuburan itu bukan nyembah berarti. Misalkan ke kuburan, dia berdoa tangannya ke arah atas, Mbah fulan tolong Mbah, rezekinya dilancarkan Mbah, ekonominya biar lancar Mbah. Itu menurut mereka bukan ibadah itu. Karena bukan sholat itu loh. Ini syubhatnya, makanya kalau antum nanti dimudahkan mempelajari kitab namanya Kasyfus Syubhat, itu sebutkan syubhat-syubhatnya orang musyrikin bagaimana. Jadi dibikin seperti itu. Kita nggak nyembah kok. Ya kuburan cuma meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali siapa yang mampu? Allah Ta'ala. Ibadah namanya. Ibadah tersebut dia tujukan kepada para mayit. Allah musta'an. Nah, versi mereka kita nggak beribadah, buktinya kita nggak nyembah, nggak sujud kepada mereka. Nah, dari udah gagal paham sih itu. Menurut mereka ibadah itu apa? Salat, sujud di depan mereka. Allahul musta'an. Padahal ibadah banyak macamnya, banyak jenisnya. Nah, kita lihat sini. Perhatikan. Apa kata mereka tadi? Melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan. Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'auna 'indallah." Lihat tujuan mereka, alasan mereka. Kami tidak nyembah mereka. Kami tidak mengibadahi mereka. Padahal jelas-jelas yang mereka sembah, yang mereka ibadah itu sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat wala bahaya. Kemudian mereka memberikan dua alasan. Alasan pertama untuk taqarrub, agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Alasan yang kedua, mereka ini para pemberi syafaat. Mereka itu para apa? Pemberi syafaat kata mereka. Allah musta'an. Kita lihat penjelasan yang terakhir. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, al-musyrikun al-awwalun, orang-orang musyrikin terdahulu, yuriduna, mereka menginginkan mimman ya'budunahum ma'allah at-tawassut lahum faqat. Lihat ini. Orang-orang musyrikun terdahulu dari kalangan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah orang-orang saleh, orang-orang para wali, mereka anggap wali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tujuannya mereka? At-tawassut lahum faqat. Jadi menjadikan perantara untuk mereka saja, perantara. Jadi orang-orang saleh perantaranya gitu loh. Paham ya? Jadi enggak mau langsungan tuh enggak mau. Orang-orang saleh perantaranya orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala, sehingga kami mintanya kepada mereka gitu loh. Allahul musta'an. Lihat baliknya atau sebelahnya itu, la yaqulun, mereka tidak mengatakan innahum yakhluqun wa yarzuqun. Lihat, memang orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala ini enggak akan mengatakan orang-orang saleh ini mencipta, orang-orang saleh yang memberikan rezeki, enggak ngomong gitu memang. Paham? Jadi mereka enggak ada yang mengatakan orang-orang saleh ini, para wali ini yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Enggak, karena itu rububiyah. Rububiyah secara spontan orang paham. Allah Ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki. Wa inna ma yaqulun, akan tapi mereka mengatakan inna haula syufa'aun lana 'indallah. Mereka mengatakan sesungguhnya mereka ini orang saleh ini, para wali yang mereka anggap wali ini, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan inna hadza ta'dzimun lillah. Kalau seperti ini kata mereka, perbuatan seperti ini, sesungguhnya perbuatan seperti ini adalah bentuk pengagungan untuk Allah Ta'ala. Jadi menurut mereka, ketika meminta menjadikan para wali atau orang saleh itu perantara, itu mengagungkan Allah Ta'ala katanya. Allahul musta'an. Itu semuanya dibahas tuntas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syubhat dan beserta bantahannya dalam kitab Kasyfus Syubhat. Nah, Kasyfus Syubhat. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita ambil. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.